Ya, selamat sore semuanya. Shalom. Pada sore hari ini adalah hari pertama aku membagikan renunganku, mungkin bukan renungan ya istilahnya ya. Ya, pemaparanku, pembahasanku tentang bacaan kitab suci harian. Dalam hal ini aku tidak memasukkan Mazmur secara sengaja karena aku ingin fokus kepada bacaan utamanya. Memang Mazmur itu baik, tapi aku pikir Mazmur itu kan istilahnya eh, tanggapan kita kepada bacaan gitu. Sementara bacaan utamanya itu ya ini ya, bacaan Perjanjian Lama dan bacaan Injil. Inilah hari pertama, jadi marilah kita mulai. Pertama, marilah kita memulai dengan doa singkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Kau telah memberikan kami sabdamu kembali pada hari ini. Curahkanlah rahmat-Mu, curahkanlah Roh Kudus sehingga kami dapat memahami sabdamu dengan baik dan melaksanakannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mencintai-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maka penting bagi kita untuk selalu berdoa sebelum kita membaca Injil, membaca kitab suci terutama. Karena kitab suci adalah sabda Allah, maka kita membutuhkan rahmat Allah untuk memahaminya dengan baik. Pembacaan dari kitab Yeremia, berkatlah mereka, marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku, ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskankah kebaikan dengan kejahatan? Namun mereka telah menggali pelubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarahmu disurutkan dari mereka. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mari kita lanjutkan dulu dengan bacaan Injil sebelum kita membahasnya. Pembacaan dari Injil menurut Santo Matius. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus, serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka padanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik, sekarang kita teliti dulu. Kalau bisa kita bandingkan, ini bacanya memang ada perbedaan panjang yang cukup signifikan ya. Bacaan dari Yeremia hanya 3 ayat, hanya sekian saja, sementara bacaan Injil itu cukup panjang ya. Tapi intinya sangat sederhana dibandingkan ada bacaan-bacaan lain yang jauh lebih sulit. Ini uh, kita dirahmati Tuhan karena kita menerima bacaan yang cukup mudah pada hari ini, tanggal 28 Februari 2024. Jadi, apa yang dikatakan dalam Yeremia adalah konsep intinya tentang pembalasan ya. Mungkin kalau misalnya saudara-saudari mengingat atau mengetahui lagu Populemeus atau Improperia, di mana Yesus sendiri digambarkan
mempertanyakan kepada umatnya, "Aku telah melakukan semua ini kepadamu, tapi engkau membalasku," yaitu Yesus, "seperti ini." Dan ini peristiwa yang sudah terjadi dalam perjanjian lama dan digenapi oleh Tuhan di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Yeremia telah tertulis berbicara membela mereka, supaya amarahmu, amarah Tuhan, disurutkan dari mereka. Tapi akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Dan kenyataannya memang seperti itu. Kenyataannya memang pada zaman yang sekarang, sebelum kita memasuki surga, sebelum kita menikmati kebahagiaan kekal bersama Allah di surga, kita memang mengalami ketidakadilan yang sangat luar biasa. Kita melakukan hal yang baik di mata Tuhan, tapi kita dibenci oleh dunia. Itulah yang saat ini terjadi, dan itu terus terjadi dari awal penciptaan manusia sampai akhir zaman. Itu akan terus terjadi. Pada saat hari penghakiman, saat hari kebangkitan, hari kedatangan kembali Tuhan kita Yesus Kristus, disitulah segala keadilan akan dinyatakan dan dimutlakkan. Maka ini menjadi pesan bagi kita untuk terus bertahan pada iman kita, pada pengharapan dan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama, supaya kita tidak jatuh dalam keputusasaan, dalam kegelapan batin dan seterusnya, dan kita terus berjuang demi Kristus dan demi sesama kita. Sekarang kita lihat kepada Injil. Pada Injil, sebenarnya konsepnya mirip juga. Jadi, anak-anak Zebedius. Siapa sih anak-anak Zebedius? Itu ada Rasul Yohanes dan Rasul Yakobus. John and James, ya. Kebetulan ada restoran di dekat rumahku, ada namanya John and James, ya. Itu intermezzo saja. Tapi Yohanes dan Yakobus, anak-anak Zebedius, mereka itu berpikir bahwa, karena kami sudah melayani Tuhan dengan sebegitu baiknya, alangkah baiknya kita menerima sepadan dengan apa yang kita kerjakan gitu. Dan Tuhan menjawab, ya, Tuhan menjawab di sini, "Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Artinya apa? Artinya masalah pembalasan itu tuh bukan urusan kita gitu. Dan bahkan bukan urusan Yesus, dalam arti bukan urusan kemanusiaannya gitu. Yesus sebagai manusia itu tidak berurusan dalam memberikan kepada orang-orang tertentu, kamu nanti boleh duduk di sini ya, kamu boleh duduk di sebelah sini ya. Enggak gitu. Enggak gitu konsepnya. Melainkan itu adalah hak prerogatif Allah saja menentukan apa yang layak bagi kita, apa yang baik bagi kita. Ya, kalau kita kaitkan kembali kepada bacaan Yeremia, dan kalau kita ingat dari kitab salah satu surat Rasul Paulus, ya, bahwa Rasul Paulus mengatakan, kalau nggak salah tidak di Roma, ya, itu cukup terkenal, segala hal dikerjakan untuk kebaikan mereka yang mencintai Allah. Jadi kita harus memahami bahwa sekalipun kita mengalami ketidakadilan yang objektif di dunia ini, di kehidupan ini tetap menjadi kebaikan bagi kita pada akhirnya, ya. Itu tetap menjadi kebaikan bagi kita pada akhirnya. Lalu di terakhir, Tuhan kita bersabda, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah yang menjadi pelayanmu, hendaklah yang menjadi hambamu, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Artinya apa? Karena kita sebagai umat Kristen, umat Kristus, pengikut Kristus, kita mengikuti dan mencontoh Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita harus mencontoh dia, perkataan dia, dan contoh hidup dia, bahwa Tuhan kita datang bukan untuk dilayani. Artinya kita tidak dihadiri sini untuk mengharapkan pembalasan bagi tindakan kita. Hal yang harusnya kita fokuskan di sini itu hanya memberi, hanya melayani. Masalah kita diberi atau dilayani kembali itu adalah urusan Tuhan, urusan Allah Bapa di surga. Dan percayalah, Allah Bapa akan memberikan yang terbaik bagi kita. Ya. Jadi bagaimana koneksi antara bacaan Perjanjian Lama dan bacaan Injil? Ya, koneksinya itu ya, bahwa kita datang untuk melayani secara cuma-cuma tanpa kita mengharapkan pembalasan apapun. Apapun itu pembalasannya.
Baik itu pembahasannya itu diperhatikan, dihargai, dihormati, itu kita tidak peduli. Yang penting adalah kita melaksanakan kehendak Tuhan, kita mewartakan Injil Kristus, kita melayani sesama dalam segala cara apapun yang dapat kita lakukan. Selesai. Kalau kita sudah dapat melaksanakan kehendak Allah, itu cukup, lebih dari cukup bagi kita. Gitu. Maka, aku pikir cukup untuk hari ini. Sudah 10 menit ya. Setiap hari aku akan membuat video seperti ini, jika memungkinkan. Tapi untuk sekarang itu yang dapat aku sampaikan. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga pemberitaan ini dapat menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin.